Shalom, damang dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 813 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang dainang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari Rabu 8 Juni 2022 tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Aupe hudokma tuhamu, pangiduhamu ma sana lehon do tuhamu, lulihamu ma sana jupangat doamu, tutuhiamu ma sana ukapod dodiamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita mungkin sering di dalam hidup kerohanian kita sebagai manusia yang serba kekurangan atau tidak sempurna, maka kita sering meminta dan mengharapkan pertolongan dari orang lain. Karena apa? Dengan pertolongan atau bantuan orang lain, kita akan mampu menjalani kehidupan kita. Selain itu juga ketika kita berharap kepada dunia ini, kepada orang-orang kuat, kepada penguasa-penguasa, mungkin suatu ketika kita akan kecewa. Karena apa? Karena kita tidak menerima sebagaimana apa yang kita minta. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita diingatkan supaya kita senantiasa meminta kepada Tuhan saja. Tetapi sering orang Kristen juga berkata dalam kehidupannya, apa gunanya saya sudah berdoa siang dan malam, saya sudah berpuasa, saya sudah melakukan ini dan itu, tetapi seakan-akan doa saya tidak tercapai, doa saya tidak dikabulkan. Kalau Yakobus mengatakan kamu memang berdoa tetapi doamu salah, karena kamu ingin meminta itu hanyalah untuk memuaskan hasratmu saja. Oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu berdoa, itu yang menjadi bagian daripada pengajaran Yesus sebagai bagian daripada khotbah di bukit. Dia mengatakan bagaimana seorang berdoa kepada Tuhan. Dia dikatakan supaya dia berdoa dengan doa Bapa kami. Yang kedua, ketika dia berdoa ada beberapa yang harus dilakukan oleh manusia. Karena apa? Dikatakan di situ dalam doa maka kita yakin sepenuh-penuhnya bahwa kita sudah menerima, akan menerima dan pasti menerima. Oleh karena itu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ketika kita berdoa dikatakan kepada kita supaya kita melakukan 3 hal ini, yaitu MCK. Minta, cari, ketok. Apa yang mau dikatakan dengan perkataan minta? Saya tidak akan mampu memberikan sesuatu kepada Anda ketika Anda tidak meminta.
Itu sebabnya pernah seorang istri ketika dia diberikan oleh suaminya berlian yang begitu indah, yang bisa dikatakan unlimited, tetapi si istrinya tidak merasakan kebahagiaan. Karena apa? Karena suaminya begitu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk bersama istrinya. Istrinya juga tidak pernah meminta kepada suaminya karena dia tahu bahwa suaminya adalah orang super sibuk dalam mengurus perusahaannya. Tetapi ketika kita meminta, minta artinya apa yang kau butuhkan. Dan di situ dikatakan ketika kita membuat daftar apa yang kita butuhkan, maka kita akan menyerahkan itu kepada orang atau kepada oknum yang mampu untuk memberikan itu. Kita tidak akan mungkin meminta tenaga kepada orang yang sedang terbaring sakit, lumpuh di tempat tidurnya. Artinya apa? Kepada yang dapat memberikannya. Dan itu yang dikatakan bahwa dalam kehidupan kita ketika kita berdoa, maka dikatakan naikkan permohonan permintaan, yaitu kepada Bapa. Ketika tahu apa yang kita butuhkan, maka kita memberikan itu, menyerahkan itu, mendoakan itu kepada Tuhan Sang Pencipta segala-galanya. Yang kedua dikatakan ketika kita sudah meminta, maka dikatakan di situ lakukan bagianmu dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Artinya kita harus bergerak. Tidak hanya duduk tinggal diam, tetapi lakukan bagianmu, yaitu cari, bergerak, tinggalkan tempat dudukmu, tinggalkan tempat tidurmu dan pergi mencari itu dengan pekerjaanmu. Dan di situ ketika Anda bertemu dengan itu dikatakan pakai yaitu ketok. Ketika kita mengetok, maka kita memakai tangan, kita memakai pikiran kita, otak kita memakai tenaga kita dan semua yang ada pada kita. Dan ketika itu sudah kita lakukan, kita ketok. Kalau seorang perempuan atau seorang laki-laki, anak muda, dia berdoa untuk meminta pasangan hidup kepada Tuhan, maka dia mencari melalui internet, Facebook dan sebagainya. Ketika dia sudah bertemu dan mereka sudah berjanji untuk bertemu, maka dikatakan pakai waktumu dengan efisien, dengan waktu kunjungan pacar yang efisien, yang efektif. Pakai hartamu untuk dapat menunjukkan siapa Anda. Artinya apa yang berkatakan? Pakai segala usahamu, segala kemampuanmu, segala keberadaanmu untuk dapat meraih apa yang kau cita-citakan. Dan ketika itu sudah kita lakukan, maka kita pasti yakin dengan apa yang kita mintakan dalam doa-doa kita. Oleh karena itu pada firman Tuhan pada saat ini, saudara-saudara kasih oleh Kristus, kita mungkin banyak mempunyai kebutuhan-kebutuhan, permintaan-permintaan. Tetapi seperti yang dikatakan, ketika kita meminta kepada Tuhan, apakah kita tahu apa yang kita minta? Apakah yang kita butuhkan? Karena dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keperluan, bukan kepentingan kita saja. Oleh karena itu, naikkan doa permohonanmu sesuai dengan kehendakmu. Dan Yesus selalu mengatakan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kita juga akan semakin bersemangat untuk mencari kebutuhan kita. Ketika kita tahu bahwa begitu banyak kebutuhan, keperluan yang kita mau butuhkan, tetapi firman Tuhan mengatakan, serahkan kepada Tuhan dan lakukan bagianmu, biarkan Tuhan yang akan melakukan bagiannya, maka kita akan bersukacita. Terima kasih, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Engkau telah mengingatkan kami supaya kami senantiasa meminta kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kami dalam kehidupan kami senantiasa berseru, mencari, mengetuk, karena kami tidak akan pernah disia-siakan, kami tidak akan pernah dikecewakan oleh karena firman Tuhan. Oleh karena itu berkati kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa mencari, meminta, dan mengetuk. Terima kasih surga, terpuji Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.